Oke, selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada, khususnya keluarga Wijaya Trading dan yang menggemari Wijaya Trading Channel. Mudah-mudahan pagi ini diberikan kemudahan dalam membaca pasar dan menentukan peluang-peluang yang ada, baik itu market naik maupun turun, tidak peduli, yang penting ada peluang di sana, kemudian bisa kita manfaatkan untuk entry. Mudah-mudahan bisa selalu memperbaiki kualitas trading kita, ya, meskipun sedikit demi sedikit, yang terpenting ada kemajuan. Baik, pada pagi hari ini kita akan mencoba memproyeksikan, namun terlebih dahulu kita akan review pada satu hari kemarin. Kemarin kita sempat mereview dan memberikan sedikit analisa meskipun hanya kita share di grup terkait dengan pergerakan XAUUSD. Ya, kemarin kita berikan eh, petunjuk bahwa market berpeluang lanjut turun, namun demikian kita batasi di area 18.20, ya, 18.20 berapa kemarin ya. Oke, saya coba untuk ambil dari ya sekitaran ini ya. Kemarin saya batasi 18.23 ya. Ya, ketika market mulai bergerak mungkin belum sampai panjang, tetapi kita coba untuk berikan eh, gambarannya. Kemarin kita berikan gambaran seperti ini, kemudian kita share di grup, meskipun tidak kita upload secara umum, namun demikian ya setidaknya ada pembelajaran yang bisa kita dapatkan di sana. Kita akan coba review dulu. Oke, ini yang kemarin kita garis seperti ini, kemudian di bawah ada penolakan. Saya mengambil posisi penolakan dari sumbu sebelah kiri yang cukup panjang. Kemudian saya garis untuk turunnya begini. Jadi kalau nanti dia menyentuh ini, berpotensi akan kembali ke atas. Namun demikian ketika nanti dia naik, kemudian breakout dari level psikologinya, ya, ketika breakout dari level psikologi di sana, maka ini berpeluang akan lanjut naik. Kenyataan yang ada, real time-nya market bergerak sempat sideways, kemudian mulai bergerak turun mendekati level psikologi yang kita buat ini, ya. Namun demikian ketika sudah malam, eh, di atas jam 12, meskipun ada breakout, kita sudah sampaikan ke teman-teman, ketika kita sudah fokus di day trading, maka usahakan sebelum jam 12 sudah clear, atau misal kita mau entry di atas jam 12, diusahakan segera secepatnya keluar. Lebih baik sebelum jam 12 malam atau jam 00 kita sudah selesai, karena marketnya sudah mulai sepi, Eropa sudah keluar dari pasar, ya, tinggal Amerika biasanya hanya stabil. Oke, kemudian ternyata pasarnya seperti ini. Ya, kemudian di lebih jam 12 malam atau jam 00 dia kembali untuk koreksi lagi. Perhatikan, kita akan langsung lanjut, kita sambung dengan analisis dan peluang yang mungkin terjadi hari ini. Perhatikan ketika pergerakan yang ada di sana, ini high-nya, kemudian low-nya di sini, kemudian high-nya di sini, kita perhatikan low-nya juga di sini, ya. Secara garis, secara tren kita lihat
ini pergerakannya menuju ke bawah atau pergerakannya arah kecenderungannya menuju ke bawah. Kemudian jangan lupa pergerakan ke bawah ini masih dalam kerangka koreksi di tengah eh, tren yang lebih kuat di atas. Kita batasi dengan retracement di sini, ada area retracement di sini. Sehingga meskipun nanti seolah-olah bergerak ke bawah karena masih berada di area retracement, tetap berpeluang untuk kembali memantul lagi. Ya, tentunya harus diuji ketika nanti dia mulai merangkak ke atas, struktur candle mulai terbentuk. Yang harus kita pahami, pertama harus menguji di level psikologi yang terdekat. Kemudian berikutnya perhatikan level psikologi yang di atasnya lagi. Ini gunanya untuk mengetahui apakah nanti pasarnya akan kuat naik atau sebaliknya akan terhenti di area di situ. Jangan lupa market selalu kembali pada memori harga masa lalunya. Dia akan selalu menyentuh level psikologinya. Ya, kalau dia kuat dia akan cenderung menekan kembali. Perhatikan di harga pembukaan. Ini di harga pembukaan ada candle yang sudah terbentuk di sana. Kita lihat ini harga pembukaan kokoh berdiri di sana. Sudah dibuka dengan seller sebagai dominannya. Kemudian kita perhatikan nanti ya potensinya akan ada buyer yang menekan. Perhatikan nanti di candle yang sekarang lagi running, kalau nanti bergerak dan lebih panjang dari sebelumnya, bergerak menuju ke atas, maka fokus kita adalah buy dulu sampai di level psikologi yang terdekatnya. Nanti kita uji di sana apakah nanti breakout atau tidak, atau sebaliknya di area level psikologi misalkan sudah mulai terpental, ada penolakan, ada candle yang mulai mengkonfirmasi, candle merah yang mengkonfirmasi, ya, maka perhatikan dampaknya, perhatikan pengaruhnya terhadap candle sebelumnya. Ketika nanti seller sudah mulai panjang, sudah menutup candle warna hijau, maka kita bisa masuk di posisi sell. Tentu dengan trigger yang ada, dengan trigger yang sesuai dengan market yang ada. Dari sekian banyak trigger pasti ada yang nanti yang kena di sana. Kemudian kalau kita lihat apakah nanti pergerakan akan cenderung turun. Ini masih di area retracement, perlu kita uji. Secara umum arah kecenderungan secara yang kecil ya, struktur yang kecil ini mengarah ke bawah. Namun demikian sekali lagi masih berada di level retracement. Di area retracement harus kita uji lagi apakah nanti akan kuat menembus atau tidak. Ya, kita hanya akan fokus ke area retracement ketika nanti sudah mulai berganti warna merah. Karena sekarang sudah bergerak ke atas, maka fokus kita adalah area psikologi yang terdekat. Ya, kalau kita lihat berada di angka berapa, di sekitar 1828, ini sebagai area level psikologi yang terdekatnya. Apakah ada yang terdekat lagi? Ada, kita bisa lihat di sini ada penolakan yang ada di atasnya. Oke, kalau kita lihat ini ada level psikologi yang lebih dekat di sini. Sehingga kita bisa uji nanti apakah nanti kuat naik atau tidak. Ini adalah level psikologi yang terdekat. Kita ngambil dari sudut penolakannya, kemudian di 1828 sudut penolakannya, kemudian di atasnya lagi ada 1831. Sekali lagi kondisinya karena masih pagi, pergerakan masih belum signifikan, belum ada volatilitas yang tinggi, ya maka kita bisa menunggu dulu
sampai ada pergerakan yang cukup untuk memenuhi trigger kita. Sesuaikan dengan gaya kita masing-masing karena trading tidak selalu harus ada volatilitas tinggi. Ada kalanya teman-teman cocok dengan gaya trading yang slow, yang bergerak lambat, yang bergerak tentu tidak se ekstrim pada market-market Eropa, Amerika. Namun demikian lebih baik kita menunggu sampai betul-betul pergerakan itu mulai besar, karena kalau kita masuk di wilayah pergerakan yang kecil, yang terjadi kita kena floating yang cukup lama, kita harus menunggu floating minus itu cukup lama. Mengingat begitu masuk ada spread yang harus kita terima, ada selisih harga yang membuat transaksi kita minus di awal. Sehingga kalau bergeraknya kecil begini, maka bisa dipastikan akan lama kita dalam mendapatkan profitnya. Maka belajarlah memilih kondisi pasar yang tepat, memilih waktu yang tepat, memilih trigger yang tepat. Kalau saya petakan, kalau saya membuat probabilitas ya, kemungkinan-kemungkinannya, maka saya bisa tarik garis seperti ini. Kemudian ini akan mulai turun lagi, nanti ketika breakout di sini ya kita bisa entry sell di sebelah bawahnya lagi. Oke, saya tandai dengan warna kuning di sana. Ini adalah posisi untuk sell ketika nanti breakout. Ya, kita bisa masuk sell di sini, silakan ditandai dulu. Tidak harus sama persis, yang terpenting mengikuti kondisi real time nantinya, kondisi market yang terbentuk, sesuaikan dengan kondisi yang ada. Ini adalah satu ilustrasi saja. Ya, kalau kita petakan, kalau kita buat satu contoh, ya ini sekitar 18 ya. Atau bisa kita arahkan di level ini 18-20 boleh. Ya, ini adalah satu contoh gambaran. Nanti menyesuaikan kondisi pasarnya, karena breakoutnya juga belum tentu di sini nanti. Bisa saja nanti breakoutnya lebih di bawah, sehingga kita bisa entry sell di sesudahnya. Atau kita bisa ambil satu pending order, kita bisa taruh pending order itu di kisaran ini, di 18.20, itu untuk buy limit ya. Kita bisa taruh pending order di sini, buy limit. Kenapa kita naruh buy limit? Ya, karena di level koreksi biasanya ada pantulan, ada koreksi meskipun nanti turun dulu, akan ada koreksi. Kemudian kalau dia kuat, jangan lupa untuk segera kita exit karena berpotensi untuk kembali turun lagi kalau dia tekanannya ke bawah sudah kuat dan pernah melewati area retracement. Kemudian bagaimana ketika nanti dia belum turun, belum menunjukkan indikasi tanda-tanda dia turun, masih dia berada di seperti ini, maka fokus kita adalah buy dengan catatan, dengan trigger tentu sesudah seller ini tidak kuat, sudah mulai terbentuk buyer dan sudah mulai tebal, kemudian naik lagi, kemudian setelah kuat naik ada koreksi turun, kita bisa entry buy di sini. Ya, kita bisa manfaatkan buyer sesudah dia naik kemudian koreksi atau dia breakout kecil. Ya, kita bisa entry buy di sana untuk meyakinkan bahwa buyer punya kemampuan untuk melewati level psikologi yang terdekat. Ya, di area di mana? Di area kisaran 18.26 hingga nanti kita ambil profit di area level psikologi berikutnya di kisaran 18.28 ya. Di kisaran 18.28 untuk take profitnya, SL-nya sesuaikan sendiri sesuai dengan risk manajemennya. Ya, jangan selalu minta
di SL berapa, TP berapa, karena gaya trading kita beda-beda, gaya trading setiap trader tentu berbeda-beda, sesuaikan dengan gaya kita yang nyaman, yang enak dan dianggap itu sebagai sistem trading yang tepat. Kemudian berikutnya di level psikologi yang di atas 1831 kita bisa ambil untuk pending order yang selanjutnya. Kita bisa taruh di sini sell limit ya, karena di area buyer yang kuat ini ketika menyentuh level psikologi yang kuat dia akan ada koreksi meskipun tidak banyak. Sorry, ini bukan buy limit tapi sell limit yang kita manfaatkan untuk koreksi sebentar, koreksi sebentarnya. Ya minimal sesuai dengan target kita. Ketika naik, kemudian kita akan sambut dengan sell limit di sini. Ya kira-kira sampai di mana? Ya kita tentukan target kita. Bisa di 164, 150 atau di level psikologi berikutnya. Lihat nanti bagaimana tekanan ke atas. Ketika tekanan ke atas kuat, begitu koreksi, profit kita close duluan. Jangan menunggu hingga menyentuh level psikologi kalau nanti tekanan ke atasnya kuat, karena sangat berbahaya dan tentu akan bisa hilang profit yang seharusnya kita bisa dapatkan karena kita terlalu berambisi, terlalu tinggi mengambil potensi profitnya, sementara sementara tekanan ke atas kuat, kita tidak melihat dari candlesticknya, kita hanya fokus di profit, maka akan menutup dari logika yang ada, akan menutup dari yang seharusnya kita dapatkan menjadi hilang kembali ya, karena ambisi kita tadi, karena orientasi yang cukup jauh tadi. Ya, ini adalah yang bisa kita sampaikan. Nanti kita review malam, di kelas malam nanti kita ada kelas sesuai dengan jadwal biasanya. Nanti kita akan mulai dari basicnya. Kemudian sebelum mulai tentu kita akan review dulu bagaimana ke depan, bagaimana hasil dari analisis hari ini. Kemudian nanti step by stepnya kita akan coba untuk bahas di sana. Sehingga nanti ada pembelajaran, sehingga ada nanti koreksi ketika nanti di awal kita selalu salah, kita selalu bingung di dalam mempraktekkan step by step analisa kita, kemudian bagaimana menentukan triggernya, bagaimana menentukan risk manajemennya dan sebagainya, mempraktekkan semuanya. Kalau nanti tidak sesuai, setidaknya ada koreksi di sana. Terima kasih teman-teman semuanya, sampai jumpa di kelas nanti malam. Salam profit dua arah dan selamat pagi.